Black Eyes Kids atau anak bermata adalah makhluk mengerikan yang berusaha masuk ke dalam rumah dan kendaraan sejak tahun 1996. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan notifikasinya. Mereka biasanya muncul di malam hari, mengetuk pintu atau jendela dan memohon agar diizinkan masuk. Sayangnya, bagi Black Eyes Kids, mereka hampir selalu ditolak karena aura teror terus melekat pada diri mereka. Sejak Black Eyes Kids mulai muncul pada tahun 1996, para saksi memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang kemunculan mereka. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan beragam dan mengerikan. Meski begitu, Black Eyes Kids memiliki beberapa ciri yang sama. Anak-anak tersebut biasanya pucat dengan rambut berwarna terang. Mereka umumnya mengenakan pakaian modern, meskipun beberapa saksi melaporkan mereka mengenakan pakaian kuno atau pakaian menonet. Mereka mungkin memakai kacamata hitam atau menumbuhkan poni panjang untuk menutupi mata mereka. Anak-anak tersebut biasanya bepergian berpasangan, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengintimidasi korbannya. Mereka bisa laki-laki atau perempuan berusia antara 6 hingga 16 tahun. Biasanya, salah satu anak dalam pasangan tersebut beberapa tahun lebih tua dari yang lainnya. Mata mereka memberikan penampilan yang mengerikan. Sebelum kalian melihat matanya, kalian mungkin akan mengira mereka sebagai anak-anak biasa. Tapi saat kalian melihat matanya yang hitam pekat, tanpa perbedaan antara pupil, iris, dan bagian putihnya. Beberapa saksi menyatakan bahwa mata mereka terlihat seperti lubang yang tidak rata, sementara yang lain menggambarkan mata mereka sebagai bola lampu hitam mengkilat. Black Eyes Kids memancarkan emosi negatif seperti panik dan ketakutan, namun kepribadian mereka yang sebenarnya kurang jelas. Apakah perasaan itu sebenarnya sama jahatnya dengan perasaan yang diilhaminya? Karena hampir tidak ada saksi yang melaporkan membiarkan anak-anak tersebut masuk ke dalam rumah mereka, tidak jelas apa sebenarnya niat anak-anak tersebut. Mereka mungkin jahat atau tidak bersalah. Umumnya, salah satu Black Eyes Kids yang berpasangan lebih tua tidak akan malu mendekati orang asing dan bersikeras untuk masuk ke dalam. Sedangkan anak yang lebih kecil akan menjadi pendiam dan pemalu. Beberapa saksi melaporkan merasakan dorongan kuat untuk membantu atau melindungi anak kecil tersebut. Selain desakan mereka untuk masuk ke dalam, Black Eyes Kids biasanya juga sopan. Mereka menggunakan kata-kata seperti tolong, pak, bu saat berbicara dengan targetnya, dan biasanya mereka pergi tanpa ribut-ribut saat ditolak. Pertama, mereka mungkin memiliki kemampuan psikis atau telepati. Para saksi melaporkan anak-anak itu saling menatap seolah sedang berkomunikasi tanpa suara dan memanggil orang dewasa sebelum mereka terlihat. Mereka juga melacak beberapa individu dari kota ke kota, meskipun individu tersebut berpindah secara diam-diam, mengganti nomor teleponnya menggunakan nama palsu. Mereka terkenal karena kemampuannya memanipulasi emosi, menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan ketakutan yang begitu kuat sehingga saksi yang melihatnya gemetar atau berkeringat. Pada saat yang sama, mereka juga dapat melakukan tarikan hipnotis pada korbannya, membuat mereka merasa harus membuka pintu dan membiarkan anak-anak masuk. Black Eyes Kids sepertinya mempunyai medan listrik atau radioaktif di sekitar mereka. Lampu berkedip-kedip dan listrik padam sering terjadi saat anak-anak muncul. Seorang saksi menyatakan bahwa dia membiarkan anak-anak itu masuk dan sejak saat itu menderita mimisan dan didiagnosis menderita kanker kulit stadium lanjut akibat paparan radiasi yang sangat besar. Kemampuan anak untuk berbicara mungkin terbatas. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka hanya dapat mengucapkan 1 atau 2 kalimat. Kami perlu menggunakan teleponmu atau orang tua kami akan segera datang. Mereka mungkin juga terjebak dalam menggunakan ungkapan-ungkapan kuno, seperti telegraf daripada telepon. Dan terkadang mereka membuat permintaan yang tidak masuk akal, seperti meminta saus tomat untuk ditaruh di atas apel. Saksi lain menggambarkan anak-anak tersebut cerdas dan tanggap.
Misalnya, jika kalian memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam untuk menggunakan telepon, mereka mungkin akan meminta masuk ke dalam untuk menggunakan kamar mandi.